Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini dari Mazmur 102 ayat 13 sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasianinya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion untuk menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang menyimpannya, merenungkannya, dan menjalankan kehendak-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur yang baru saja kita baca, kita dengarkan, merupakan gambaran eskatologis akan kemuliaan Sion. Ada banyak penghiburan menurut Matthew Henry yang amat luar biasa dan berharga dari Mazmur ini, yang dipadukan untuk mengimbangi keluhan sebelumnya. Sebab di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, sehingga meskipun terpuruk, orang benar tidak berputus asa. Keadaannya buruk bagi si pemazmur sendiri, buruk bagi umat Allah, tetapi orang benar mempunyai banyak pertimbangan untuk membangkitkan semangatnya sendiri. Kita sebagai orang benar, orang yang dibenarkan Allah, adalah makhluk yang fana, dan segala kepentingan serta penghiburan kita pun fana. Tetapi Allah adalah Allah yang senantiasa hidup dan kekal adanya. Hari-hariku seperti bayang-bayang, tidak ada obat penawar. Malam akan menghampiriku, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Sion yang malang kini sedang kesusahan, tetapi akan tiba saatnya kelegaan dan pertolongan bagi dia. Tuhan sendirilah yang membangun dan menyayangi Sion. Harapan akan pembebasan dibangun di atas kebaikan Allah. Engkau, Tuhan, menyayangi Sion, sebab orang benar selalu menerima kasih setiamu. Pengharapan akan pembebasan itu dibangun di atas kuasa Allah, bukan oleh kekuatan manusia. Tuhan Allah adalah Tuhan yang cemburu dan melakukan apa yang dirancangnya untuk membebaskan umatnya. Ia tidak tiba-tiba melakukannya. Ia telah menentukan dengan hikmatnya apa yang terbaik bagi umatnya. Waktu yang tepat. Saat pembebasan itu yang ditetapkan oleh Sang Hikmat kekal. Karena waktunya pasti tidak akan terlupa dan tertunda. Ini menjelaskan tentang suatu pengalaman orang Israel yang telah dibuang 70 tahun di Babel dan dituntun kembali, dibawa kembali dari pembuangan untuk dipulihkan. Artinya pemulihan datangnya dari Tuhan. Pengharapan yang baik itu datangnya dari Tuhan yang benar, yang baik. Seperti doa Daniel dalam Daniel 9 ayat 17. Sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu. Pembangunan umat Tuhan merupakan pembangunan kota Tuhan. Kebaikannya diinginkan umatnya. Tidak ada berkat yang lebih diinginkan bagi keadaan yang hancur selain daripada pemulihan, penegakan kembali hak istimewa umat. Dan inilah yang diharapkan dan dirindukan setiap orang benar, orang percaya. Karena itu akan membawa sukacita besar bagi hamba-hamba Tuhan. Karena itu akan berdampak pada tetangga atau lingkungan sekitar,
baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya dari segala bangsa yang lain, yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Tuhan dan membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada segala bangsa yang telah memelihara umatnya dengan penuh kehormatan. Karena pemulihan itu juga mendatangkan kehormatan bagi Allah, Allah yang menyatakan diri dalam kemuliaannya, Allah yang mengarahkan setiap umatnya untuk membangun, memuliakan, dan melaksanakan kehendaknya. Ketika orang-orang percaya berdoa dengan iman yang sesungguh-sungguhnya untuk menyatakan, Bapa, muliakan namamu, mereka, orang percaya, mendapatkan jawaban bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Doa-doa yang disampaikan umatnya ini tidak diabaikan, diperhatikan, dan diberikan pendengaran atas doa-doa orang percaya. Karena memang Tuhan memandang mereka yang berdoa dengan sungguh-sungguh bersujud akan menikmati segala pemberiannya. Perhatikanlah dan cermatilah kehinaan orang-orang yang memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah ketiadaan pengharapan orang-orang dunia. Kita menyadari permohonan ini merupakan sebuah permohonan yang tidak mungkin terjadi jikalau bukan Tuhan yang memberikan satu dorongan untuk menyadari jiwa yang hina dan hancur, berharap Tuhan yang pulihkan dengan penuh rahmat. Mari kita juga cermati kebaikan Allah kepada umatnya, kendati ada kehinaan yang dialami umatnya. Ia, Tuhan, memperhatikan kita, mencermati permintaan doa-doa kita, dan tidak memandang setiap doa kita secara hina. Ada lebih banyak yang tersirat di sini daripada yang terungkap. Tuhan menghargai dan berkenan kepada doa umatnya dan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang meminta damai sejahtera. Tuhan tidak memandang hina doa orang percaya yang takut akan dirinya, yang menyandang nama Tuhan. Bukan berapa banyak doa yang disampaikan, bukan berapa derita yang dialami orang percaya, tetapi bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa rasa curiga, dengan keyakinan bahwa setiap orang percaya mempunyai pembela bersama Bapa, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kiranya kita menyadari bagian ini dengan cermat, sebab itulah kita mendapat penghiburan dari pengalaman-pengalaman spiritual yang sungguh-sungguh. Terlihatlah bahwa banyak bangsa memuji nama Tuhan. Para tahanan atau orang-orang yang ditindas, yang sedang berada dalam penghukuman secara tidak adil, tampaknya hidupnya seperti domba yang akan disembelih, tetapi akan ada usaha untuk membebaskan mereka. Allah yang kudus memandang umatnya yang mengalami penindasan seperti itu. Ia menegakkan taktanya di tempatnya yang maha tinggi, yang maha kudus, dan memandang kepada bumi, dan memperhatikan umatnya dari sekian banyak orang. Umatnya lah menjadi pusat perhatian Tuhan. Ia bukan melihat kerajaan dunia dan kemuliaannya. Tuhan tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu, tapi mendengar keluhan orang-orang percaya, orang-orang tahanan yang ditindas, yang membutuhkan pertolongan supaya dibebaskan. Marilah kita mengenang-ada kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, dan menyampaikan rintihan kita, dan meminta supaya setiap orang yang menderita dibebaskan dari belenggu mereka, dari ketertindasan, ketidakadilan. Dengan sikap seperti itu, kita punya sikap dan tindakan menceritakan nama Tuhan di Sion, dan menampakkan bahwa Tuhan benar-benar sesuai dengan namanya yang sudah dinyatakannya sendiri, Tuhan Allah pengasih dan penyayang. Mari kita menceritakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita sebagai orang percaya membantu orang lain untuk datang menyembah kepada Allah yang benar dengan memberitakan kabar baik, menyatakan hidup beribadah yang sesungguhnya, dan memisahkan diri dari segala kenajisan, kecemaran bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Mari kita mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan Yesus dengan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,
dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara-penjara duniawi, agar orang-orang tersebut melanjutkan pemberitaan nama Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus di antara segala bangsa. Kiranya kemuliaan Sion segeralah datang. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin.